Sobat otomotif, perkenalkan nama saya Fajar. Pekerjaan saya sehari-hari di bidang wedding decoration. Tetapi selain saya bekerja, tentu saya memiliki semacam hobi. Antara lain, hobi terakhir ini yang saya gelutin adalah saya di bidang otomotif. Hari-hari ini suka itu mobil Volkswagen atau kita kenal sebagai VW. Dan tentu teman-teman sobat-sobat pada nanya nih, kenapa sih kita mesti punya hobi? Itu yang pertama. Kemudian kenapa hobi itu yang saya pilih nih ya? Kenapa hobinya ke mobil yang lumayan tua dan ke VW gitu ya? Ya tentu pasti ada sejarahnya. Ya pasti ada hal apa yang membuat saya bisa mengemari mobil VW dengan usia yang cukup tua ya, dari tahun 50-an mungkin sampai tahun 70-an. Sobat otomotif, tentu hobi yang saya geluti itu dunia otomotif, yaitu mobil-mobil Volkswagen atau VW. Ayo, kenapa pertama kali nih ya, kenapa saya punya hobi VW ya? VW-nya juga bukan VW sekarang, mungkin ya nggak kejangkau lah kalau VW sekarang. Tapi coba kita amati apa sih yang gue sukai dari mobil usia tua di mobil jenis VW. Kemudian hobi buat saya juga tentu ada kriterianya nih, karena hobi itu bisa membuat kita happy, tadi yang saya bilang, bikin kita senang, atau hobi yang bisa kita bikin mabok, maksudnya lupa daratan, gitu ya, lupa segalanya, atau hobi yang bisa hobi yang bisa jadi duit. Nah, apa ini hobi yang bisa jadi duit? Ntar gitu ya. Saya mau ngomong yang satu dulu. Kenapa saya hobi VW? Kenapa? Karena ya itu kayak impian dari kecil gitu ya sobat ya. Sampai SMP, SMA kenapa tetap itu gitu? Karena tiap melihat mobil VW lalu-lalang di jalanan, buat gua lucu aja gitu. Entah kenapa, karena kan nggak ngerti ilmunya mesinnya kayak apa segala macem. Di masa kuliah pun juga tetap aja kenapa senangnya VW gitu ya, kalau mobil VW aja gitu. Ada beberapa temen yang make sih waktu itu. Ya justru gua mikir, ya mobil setua itu kenapa bisa jalan gitu. Itu sampai kuliah. Setelah lulus kuliah, saya cukup sekolah S1 gitu ya. Lulus sekolah, saya dari Solo, kuliah di Semarang, kemudian saya ke Jakarta. Ngelamar lah ke sana kemari, belum punya mobil. Begitu udah mulai kerja, tentu saya butuh kendaraan. Selain Metro Mini tentunya. Orang baru lulus, biasanya Metro Mini paling favorit nih Jakarta. Waktu itu saya coba cari mobil impian. Karena apa? Kenapa VW lagi? Ya pertama karena suka, pasti kita nyari apa sih? Oh oke, VW, saya suka mobil itu VW. Kemudian ya ternyata kejangkau gitu loh. Ya namanya sobat, kita baru lulus kuliah gitu ya, gaji berapa? Ya sudah, saya beli VW tahun 67, kodok, tipe kodok, tahun 67, harganya cuma 6 juta. Ya, saya dapat 6 juta lewat iklan baris. Kemudian saya pakailah itu VW, kadang ke kantor, gantian lah gitu ya, karena nggak ada AC-nya, namanya juga aircooled ya, pendingin udara. Jadi kalau kadang saya pakai, kadang enggak, kadang Metro Mini, kadang VW, lucu aja, jangan enjoy aja gitu. Kemudian cerita selanjutnya, karena saya suka, ya saya rawat sebisa-bisanya. Gaji yang nggak seberapa untuk rawat VW, pertanyaannya bisa nggak? Ya waktu itu sih ya bisa-bisa enggak gitu ya. Memang seiring dengan waktu ya, waktu itu buat gua juga lumayan berat juga sebenarnya kalau ngerawat ya, karena kita cinta area mobil tuh dari dapet sampai saya pakai ya nggak di restore, nggak diapa-apain gitu. Akhirnya sampailah saya mulai punya anak gitu ya, sampai mungkin anak mulai gede, maksudnya dari bayi mulai butuh segala macam, saya mulai butuhlah uang mungkin untuk ngebangun rumah biar tambah kamar segala macam. Saya jual lah itu VW kesayangan gitu ya, tahun 67 itu. Kira-kira 3-4 tahun saya pas ke Solo, kembali ke Solo ketemu orang tua, tiba-tiba malah dibeliin sama ayah saya satu buah VW lagi. Bayangin tuh sobat ya, dari kecil impiannya VW sampai gede VW, lulus kuliah mobil pertama gua kerja pakai VW, gua jual karena butuh duit buat gedein anak segala macam. Tiba-tiba pulang ke Solo ketemu orang tua, dibeliin lagi VW. Gokil sih kalau hari ini gua ngomong gitu ya. Kenapa? Karena yang dibelikan orang tua saya waktu itu apa? Mobil VW tipe Dakota. Ingat ya, bayangin ya, Dakota. Hari ini anak-anak VW, sobat-sobat VW, kalau dengar kata-kata VW Dakota pasti bulu kuduk berdiri. Ya, menurut gua sih, maaf kalau salah gitu ya. Pasti. Kenapa? Ya bayangin sob gitu ya, harga Dakota VW hari ini 11-12 sama harga Alphard. Tetapi waktu itu kenapa bisa beli, orang tua gua beli, ya terima kasih sama orang tua gitu ya. Karena apa, harganya juga waktu itu masih ya worth it lah, nggak nyampe 40 juta dapat VW Dakota tahun 58. Kemudian saya bawa dari Solo ke Jakarta,
Saya naikin truk, saya nggak tahu dulu ada towing apa enggak gitu ya, pokoknya towing mungkin mahal atau gimana, saya pakai truk aja lucu-lucuan, nurunin di depan rumah, pakai balok yang sangat panjang, Dakota turun lah gitu, lucu aja, drama gitu, ada dramanya. Kemudian lagi-lagi, hobi tapi duit gue cekak, ya, gue tetap kerja kan, kerja yang ya masih awal-awal bekerja sebagai profesional, sebagai arsitek dulu di kantor orang, di properti. Kemudian seiring dengan waktu, saya mulai harus usaha, tentu butuh modal gitu ya. Saat itu saya perlu modal, BU lagi. Akhirnya aset kecintaan saya, VW Dakota, terpaksa lagi saya lepas lagi, saya jual. Dan ini cerita antara hobi dengan nasib. Ya. Nasibnya apa? Saat itu kayaknya harga-harga mobil-mobil VW sekelas apapun apa ya, nyungsep ya kalau anak sekarang bilangnya, nyungsep gitu ya. Saya pengen harganya lebih dari 40 juta aja susah waktu itu. Karena saya minta bantuan temen, dijualin udah berapa aja dah, yang penting saya BU butuh buat modal usaha. Karena saya udah pekerja mandiri. Dan oke, akhirnya ada temen yang bisa ngejualin, oke, uangnya bisa saya pakai modal usaha sampai kira-kira satu kurun waktu ya 10 tahun lah, 10 tahunan saya hampir melupakan itu VW. Artinya lupa apa? Memang saya nggak kesana karena mungkin saya sibuk di kerjaan. Tapi begitu tiap di jalan saya ngeliat VW, ada teman datang ke rumah pakai VW, atau ada teman cerita tentang VW-nya, tetap ada rasa yang menggebu-gebu. Aduh, kapan ya gua punya lagi? Kapan gua punya lagi? Ya udah, akhirnya singkat cerita saya mulailah berburu VW lagi nih. Ya tentu dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dengan pengalaman macam-macam. Nanti bisa cerita lain waktu ya, pengalaman tentang VW itu luar biasa, macam-macam lah. Dramanya juga macam-macam. Singkat cerita dulu nih, tentang saya berburu VW, saya dapatlah VW 1 lewat teman yang lebih ngerti tentang VW. Saya mulai belajar lagi, karena sekian tahun saya nggak ngerti tentang, saya lama nggak berhubungan dengan dunia VW. Saya belajar, saya beli yang mudah-mudahan, dan terbukti sampai hari ini VW itu tidak cukup rewel. Untuk ukuran mobil tua tidak cukup rewel, menurut saya cukup berhasil nih. Saya mulai lagi berkenalan, ya anak sekarang bilang CLBK. Jadi gua CLBK lagi sama VW. Ya, akhirnya dari satu WB saya mulai rawat. Jadi saya bilang kenapa saya tetap ke jalur seneng atau cinta atau hobi sama VW ya, dunia VW yang usianya tua nih ya, bukan VW yang baru, yang tua. Kenapa? Kan saya berpikir ini bisa menjadi ladang apa ya, selain hobi saya di masa pensiun, mungkin siapa tahu dia jadi ladang investasi. Kenapa? Karena motivator hebat pada bilang kan, kalau ada punya hobi itu bisa loh mendatangkan investasi. Tapi saya hari ini bisa ngomong nih, saya ngomong begini nih, investasikan hobi sobat-sobat. Artinya apa? Investasikan, niatin nih hobi Anda, hobi kalian itu menjadi ladang investasi di masa depan, entah itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Akhirnya apa? Saya dalam 3 tahun ini ternyata nggak sadar, atau karena seneng gitu ya, nggak sadar saya punya hampir 15-16 mobil. Sebagian sih ada di bengkel, nggak semuanya dalam kondisi utuh. 15-16 mobil. Artinya apa? Saya coba berpikir jangka panjang. Yang tadi saya bilang, investasikan hobi teman-teman, hobi kalian, investasikan. Nah, saya berpikir ke sana sebenarnya. Tapi apa? Saya pikir itu jangka panjang. Ternyata ya baru setahun udah ada temen atau kenalan yang nanya, "Sob, mobil lu dijual nggak, Sob? Sob, mobil lu lepas nggak, Sob?" Ya udah, kadang saya 1 bulan aja nggak sadar 2 mobil saya diminati sama orang atau temen atau kenalan dari temen. Ya, saya berpikir begini, saya berpikir agak idealis. Kalau saya hobi, saya punya passion, saya rawat mobil-mobil saya, mobil-mobil hobi saya. Kenapa mobil saya ini tahu-tahu banyak yang naksir gitu ya, saya nggak ngerti ya, mungkin dari teman, dari omongan teman, dari Instagram, dari media sosial yang lain. Pada tiba-tiba aja nanya gitu loh, "Sob, mobil lu dilepas nggak?" gitu. Ya gue bilang, ya gue tuh belum kepikiran. Kenapa? Karena gue lagi seneng, lagi ngerawat, gue nggak ngerti itu apa. Tapi gue cuma dalam framing bahwa investasikan hobi Anda. Cuman kapan? Saya nggak tahu, karena pikiran saya adalah nanti. Tapi faktanya apa? Ternyata dalam jangka pendek beberapa mobil saya udah banyak yang diminati gitu ya. Artinya apa? Saya nggak ngerti. Apa karena apa? Ya karena cinta kali ya. Kalau orang cinta, bayangin tuh Sob, orang cinta kan dirawat, dielus-elus, digosok-gosok, disayang-sayang. Ada kabel kayak lepas dikit kita perhatiin, ada ngebul dikit kita perhatiin, ada netes dikit oli kita perhatiin. Padahal ternyata air gitu ya.
atau apalah gitu ya. Pokoknya serba kita perhatiin lah, namanya kita senang sama barang. Ya, sama bini kedua ini kita cinta, kita rawat. Ya ternyata mungkin gitu ya, karena dari kita cinta itu otomatis barang-barang rawatan kita pasti kondisinya jauh lebih baik. Itu menurut gua. Ya, karena pengalaman gua panjang tentang VW ini sebenarnya. Ya. Jadi apa? Jadi kalau idealismenya adalah kalau saya ngelepas mobil saya ke orang yang baru pengen ngerti VW, baru pengen tahu VW, mudah-mudahan mobilnya juga lebih baik kondisinya. Kenapa? Karena saya membeli atau mengumpulkan VW ini bukan untuk sekedar niatan asal investasi, enggak, tapi karena apa? Karena saya cinta dulu, karena saya suka, karena saya hobi. Itu yang saya lakukan. Alasan berikutnya apa? Sorry, ini agak idealis. Kenapa? Saya ngebayangin ya dulu kalau ngeliat foto-foto gitu di Pancoran Tempo dulu, di Batavia lama ya, kota tua lama gitu ya. Banyak di foto tuh berseliweran mobil-mobil antik, salah satunya adalah mobil-mobil VW. Saya berpikir, dulu-dulu 10 tahun yang lalu aja, mobil-mobil yang bener, mobil-mobil VW yang bagus, pada dibawa keluar Indonesia bro, gitu ya. Gila kan kalau hari ini kita sudah nggak bisa menikmati, nggak bisa ngelihat mobil-mobil VW skala 1:1 di jalanan di kota-kota Indonesia. Dan apa? Karena saya cinta NKRI, saya pengen apa yang pernah ada di Indonesia, di negara kita, di bangsa kita, sampai hari ini apapun itu masih kerawat. Termasuk VW sebagai mobil-mobil sejarah di dalam kehidupan bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Itu sih alasan saya kenapa saya sampai hari ini selalu ingin merawat apa yang namanya mobil-mobil Volkswagen. So, sobat otomotif dan sobat Volkswagen mania, begini ya. Jadi tadi gua terangin bagaimana investasi bisa mendatangkan duit, ya, sangat menarik. Ya. Kedua adalah membahas tentang VW sebenarnya nggak ada habisnya deh, atau nggak bisa habis. Banyak banget yang bisa kita bahas tentang bagaimana ngoprek mesin VW yang dari standar mobil tua bisa jadi mobil balapan loh sob. Banyak tuh kita bisa ngeliat di media sosial manapun, mobil drag race dari VW, ya kan, mobil VW dilawan dengan mobil apapun itu ada semua lengkap dari zaman 10 tahun yang lalu sampai sekarang, dan sekarang lebih gokil lagi, mesinnya lebih gila, spare partnya lebih gila gitu ya, sangat menarik. Kemudian pertanyaan mendasar lagi tadi ya, yang gimana sih cara membeli mobil VW? Dari yang harga termurah gimana, yang harga mahal gimana, plus minusnya apa, ya. Kemudian bagaimana cara merawat VW, bagaimana cara menaikkan kapasitas mesin VW, bagaimana memilih aksesoris VW, semua sangat menarik. Dan tentu tunggu ya, saya akan membahas di lain kesempatan. Oke sobat VW, keep smile, tetap semangat, dan salurkan hobi kalian pada tempatnya. Salam VW, salam Volkswagen Mania.